Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi bersama Bu Pores. Kali ini kita akan lanjut belajar pelajaran 5 tentang Musa ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar tentang Musa. Dia adalah orang baik yang Kau utus untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bantulah kami untuk memahami dan merasakan bahwa jika percaya kepadamu, segala sesuatu dapat dilakukan. Bantulah kami untuk selalu percaya bahwa Engkau Allah yang setia pada janjimu sampai akhir zaman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita lanjut dengan pendalaman kitab suci. Kisah tentang Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, sebenarnya siapa sih itu Musa? Jadi, Musa ini adalah seorang pangeran dari istana Firaun. Dia adalah salah seorang yang diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir ya. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak cerita tersebut dalam video animasi kitab suci berikut ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka
air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hamba-Nya itu. Oke anak-anak, itulah cerita dari kisah Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, sekarang kita lanjut ke peneguhan. Tuhan Allah memperhatikan umatnya yang berharap kepadanya. Saat kita tidak berdaya, Tuhan Allah juga mengirim penolong bagi kita. Namun, hanya jika kita percaya dan terus berharap, penolong itu akan datang, dan seringkali Tuhan Allah menolong kita dengan cara yang tidak kita duga. Jadi pada intinya kita pada saat mendapatkan musibah atau penderitaan, kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan ya, agar Tuhan menolong kita lewat orang-orang di sekitar kita, misalnya lewat orang tua, teman-teman, guru, ataupun orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke anak-anak, sekian pendalaman kitab suci hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.